كما رزقتنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ونبيك حق والجنة حق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama berharap agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan nikmatnya kita tidak pernah sanggup untuk menghitungnya, apalagi untuk mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmatnya, tentu kalian tidak sanggup. Apakah lagi untuk mensyukurinya? Semoga syukur kita atas nikmat yang begitu luar biasa melimpah menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambahan nikmat yang Allah berikan adalah karena rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam istidraj. Ketika nikmatnya ditambah tapi ketaatannya tidak bertambah. Semoga bertambah nikmat, bertambah juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, Nabi yang merindukan saudaranya, Nabi yang bercucuran air mata karena ingin bertemu dengan saudaranya. Bahkan para sahabat pun cemburu karena ingin dirindukan seperti Nabi merindukan saudaranya. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu juga? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Adapun saudaraku adalah mereka yang hidup setelahku, beriman kepadaku meski tidak pernah melihatku. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak nabi kepada umat manusia. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap salat kita senantiasa mengingat, menyebut namanya, menyebut keluarganya. Adalah hal yang pantas saat kita mendoakan nabi kita, saat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Namun dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah nabi itu? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ini Rasulullah kemudian menjawab 124.000 nabi.
Memang yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya 25 nabi saja. Karena Al-Quran bukan buku cerita. Karena Al-Quran Allah jadikan sebagai buku panduan, kitab hidayah. Allah ceritakan kisah Nabi Lut karena Allah tahu apa yang terjadi kepada umat Nabi Lut juga akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan Nabi Musa karena Allah tahu apa yang terjadi kepada umat Nabi Musa juga akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan Nabi Syuaib karena Allah tahu apa yang terjadi kepada umat Nabi Syuaib juga akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan nabi-nabi tersebut dan kisah-kisah selain nabi di dalam Al-Qur'an karena Allah tahu kisah itulah yang akan jadi petunjuk untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, walillahil hamd. Sangat pantas saat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kita pun diajarkan untuk mengingat dan bersalawat kepada Nabi yang menyertai Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Kalau jumlah Nabi ada 124.000 yang diceritakan di dalam Al-Quran 25, apa hikmahnya? Salawat kita kepada Nabi Ibrahim alaihi salam setelah kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari sekian ratus ribu, dari 124.000 Nabi yang Allah kirimkan, kemudian satu Nabi yang Allah ajarkan kepada kita untuk bersalawat kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak boleh tidak orang yang salat apapun yang dia lakukan, baik salat Idul Adha, baik salat fardu, bahkan salat yang tidak ada tahiyatnya sekalipun, kita tetap mengingat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menginginkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat Nabi Ibrahim dalam ibadah-ibadah kita, dalam salat-salat kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Bahkan di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-33, Allah mengabadikan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran. Di saat Allah menyebutkan Nabi Adam, di ayat ini Allah tidak menyebutkan keluarganya. Di saat Allah menyebutkan Nabi Nuh, Allah tidak menyebutkan keluarganya. Tetapi di saat Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, Allah sebutkan dengan keluarganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Adam memiliki keluarga, tapi keluarganya tidak disebut di ayat ini. Nuh memiliki keluarga, tapi keluarganya tidak disebut di ayat ini. Ibrahim memiliki keluarga, namun di ayat ini Allah menyebutkan keluarganya. Bahkan setelah keluarga Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keluarga orang saleh, bukan Nabi, tapi diabadikan bersanding dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah memilih Nabi Adam, Allah telah memilih Nabi Nuh, Allah telah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, tentunya ketika Allah mengabadikan keluarga Ibrahim di dalam Al-Quran, ketika Allah mengabadikan keluarga Ibrahim di dalam salat-salat kita, di dalam ibadah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keteladanan yang ingin Allah ajarkan kepada kita dan Allah inginkan keluarga Ibrahim menjadi inspirasi bagi keluarga kita semuanya. Di antara hikmah ketika para ulama menafsirkan ayat ini, keluarga Adam tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada di antara keluarga beliau yang tidak taubat setelah tergelincir dalam maksiat. Orang soleh
bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang saleh bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang saleh, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika tergelincir dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, tapi ahli syurga adalah mereka yang bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tergelincir dalam dosanya. Adam tergelincir dari syurga, iblis pun dikeluarkan dari syurga. Tetapi yang membedakan Adam ketika dikeluarkan, Nabi Adam ketika dikeluarkan dari syurga, beliau memohon ampunan langsung kepada Allah dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan Hawa. Adapun iblis ketika dikeluarkan oleh Allah dari syurga, bahkan minta panjang usia, iblis pun meminta masih tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbku fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Bahkan iblis pun percaya hari kebangkitan itu ada. Bahkan iblis pun percaya bahwa Allah lah tempat meminta. Bahkan iblis pun percaya bahwa syurga itu nyata. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Allah pun menjawab permintaannya. Allah pun panjangkan usianya. Tapi untuk apa usia yang Allah berikan kepada iblis? Inilah istidraj. Ketika usia bertambah tapi tidak menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Adam diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Hawa menjadi wanita yang salehah. Namun ada dalam keluarga Adam yang bermaksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara kedua anak Adam yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat Al-Maidah. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Putra Adam, para ulama tafsir menyebutkan namanya Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban. Tetapi Qabil memiliki prinsip ingin diterima kurbannya oleh Allah, tapi berkurban dengan seburuk-buruknya kurban. Qabil memiliki prinsip dengan seburuk-buruknya kurban, tapi sebaik-baiknya apa yang dia dapatkan. Dengan seminimal-minimalnya pengorbanan, tapi kalau bicara hasil, ingin hasil yang terbaik. Inilah prinsipnya Qabil. Sementara Habil memiliki prinsip kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hasil yang terbaik, maka pengorbanannya pun harus yang maksimal. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu prinsip siapakah yang Allah sukai? Apakah prinsipnya Habil atau prinsipnya Qabil? Prinsip yang minim pengorbanan tapi ingin besar mendapatkan keuntungan, atau prinsipnya Habil, kalau ingin keuntungan yang besar maka pengorbanannya pun harus maksimal. Allah menerima prinsipnya Habil, Allah menerima kurbannya Habil. Kenapa? Karena Qabil tidak memiliki nilai pengorbanan. Karena pengorbanan artinya sesuatu yang berharga yang kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil memberikan yang terburuk, bukan mengorbankan. Pengorbanan tidak ada nilainya ketika yang diberikan bukan yang terbaik. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Kemudian kemaksiatan berikutnya yang dilakukan oleh putra Adam ini adalah hasad, dengki, iri kepada saudaranya karena kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan terucap kalimat dengki tersebut dalam kalimat la aqtulannak, saya akan menghabisi kamu, saya akan membunuh kamu, saya benar-benar akan membunuh engkau. Habil kemudian menasihati, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, yang akan diterima kurbannya oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang ketika berkurban, dia berkurban yang terbaik.
bukan berkurban yang terburuk. Inilah keluarga Adam yang tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dengan kalimat-kalimat yang terbaik, innallaha astafa Adam. Namun Adamnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya tidak disebutkan, tapi Adamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat yang Allah suka dari Nabi Adam, yaitu iktiraf. Mengaku atas kesalahannya, tidak mengkambing hitamkan orang lain atas dosanya. Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Meskipun Allah ceritakan bagaimana tergelincirnya Adam di dalam surga karena godaan, karena bisikan syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Tapi Adam diajarkan oleh Allah dalam doa, zalamna anfusana, kami yang telah menzalimi diri kami sendiri. Nuh alaihi salam, beliau memiliki keluarga, namun Allah hanya menyebutkan kepala rumah tangganya tanpa menyebutkan keluarganya. Nuh memiliki istri, Nuh memiliki anak, dan Allah menceritakan kisah istri dan anak Nabi Nuh di dalam Al-Quran di surat yang terpisah. Meskipun suaminya seorang nabi, ternyata hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun suaminya adalah seorang da'i yang begitu luar biasa, berdakwah selama 950 tahun, yang naik ke atas perahu hanya sedikit saja. Bahkan dalam riwayat disebutkan hanya 80 orang yang bersama dengan Nabi Nuh di atas kapalnya. Kalaulah kita mencoba membagi dengan rata 950 tahun, dan yang naik ke atas kapal Nabi Nuh hanya 80 orang. Artinya setiap 11 tahun Nabi Nuh hanya memiliki tambahan satu orang pengikutnya, satu orang umatnya. 11 tahun berdakwah bertambah satu orang, 11 tahun berdakwah bertambah satu orang, 11 tahun berdakwah hanya bertambah satu orang. Kesabarannya yang begitu luar biasa, tetapi hidayah memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun abadikan putranya Nabi Nuh ketika diajak untuk naik ke atas perahu untuk menyelamatkan diri dari bencana yang sedang menimpa. Ya bunai, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Sini naik ke atas perahu, jangan kau bersama dengan orang-orang yang kufur. Jawaban sang anak, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang akan melindungiku dari air ini. La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi dari murka Allah saat ini kecuali yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah teriakan Nuh dengan anaknya, Nuh ingin menyelamatkan anaknya, tapi anaknya menolak untuk diselamatkan. Nuh ingin agar anaknya bisa hidup, tapi anaknya memilih untuk berpisah dengan orang tuanya. Di tengah teriakan, di tengah panggilan, di tengah kasih sayang orang tua kepada anaknya tersebut, wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Keduanya terhalang oleh sebuah ombak yang menenggelamkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Di sisi yang lain, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak putranya untuk mati, sementara Nabi Nuh mengajak putranya untuk hidup. Allah ceritakan dua kisah ini di dalam Al-Quran. Nuh Nabi, Ibrahim Nabi. Nuh Rasul, Ibrahim Rasul. Nuh ulul azmi, Ibrahim pun ulul azmi. Nuh punya anak, Ibrahim pun punya anak. Tetapi ketika Nabi Nuh mengajak anaknya selamat dari musibah, selamat dari bencana, selamat dari kematian, sementara Ibrahim mengajak anaknya untuk mati, mengajak anaknya untuk meninggal dunia, Allah abadikan bagaimana jawaban kedua anak tersebut. Putra Nabi Nuh, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Putra Nabi Ibrahim ketika diajak untuk mati, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kerjakan apapun yang memang telah diperintahkan, insyaallah engkau akan dapati aku dalam kesabaran.
anak diajak mati, siap untuk mati. Di sisi yang lain, anak Nabi untuk diajak hidup, dia menolak untuk hidup. Sama-sama anak Nabi. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, dari sinilah kita memahami begitu luar biasanya, begitu istimewanya, begitu spesialnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan, keluarga yang kompak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahimnya Nabi, istrinya salehah, putra-putranya saleh menjadi nabi, Ismail, Ishak, bahkan cucu cicitnya pun saleh. Ishak memiliki putra Yakub menjadi nabi, Yakub memiliki putra Yusuf menjadi nabi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa." Bukan tentang sifat ya Rasul kami bertanya, tapi nama orang yang paling mulia. Kata beliau, Yusuf. Kenapa Yusuf ya Rasulullah? Para sahabat mungkin sudah memprediksi bahwa yang paling mulia yang akan disebutkan oleh baginda Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dalam ketawaduannya menjawab, yang mulia adalah Yusuf. Kenapa Yusuf ya Rasul? Yusuf huwal karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Dialah Yusuf yang mulia, putra dari bapak yang mulia seorang nabi, cucu dari bapak yang mulia seorang nabi, dan dari buyut yang mulia seorang nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Keteladanan yang pertama dari keluarga Ibrahim adalah kekompakan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang saleh sekali lagi bukan orang yang tidak pernah tergelincir dalam kesalahan. Orang yang saleh adalah orang yang ketika tergelincir segera bertaubat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khatib menemukan dalam banyak bahasa pepatah ini memiliki makna yang sama. Orang Sunda mengatakan uyah mah moal TS kaluhur. Bahasa Indonesia mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang Inggris mengatakan like father, like son. Orang Arab mengatakan kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju. Bagaimana bayangan mau lurus kalau tongkatnya saja bengkok. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, Ismail yang rela menyerahkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anak yang terlahir dari ibunda yang rela menyerahkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismail adalah anaknya Hajar yang ketika Hajar ditempatkan di kota Mekah, Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, liman taraktana? Engkau tinggalkan kami kepada siapa?" Pertanyaan yang muncul dari seorang perempuan yang tidak ingin ditinggalkan oleh pasangan. Berkali-kali Hajar bertanya kepada Ibrahim. Kemudian pertanyaan terakhir berubah menjadi pertanyaan iman, bukan sekedar pertanyaan perasaan. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apa Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim pun menjawab dengan memberikan isyarat, "Ya, ini perintah Allah." Kata Hajar, "Idzan lan yudhi'ana Allah." Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Makkah saat itu adalah lembah. Tidak seperti Makkah saat ini, kota yang tidak pernah mati, kota yang penuh dengan keramaian, kota yang tidak khawatir ketika seorang keluar tengah malam, kota yang penuh dengan kenikmatan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Mekah saat Hajar ditempatkan oleh Ibrahim di sana adalah lembah wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Lembah kematian, tidak memiliki tanaman artinya tidak memiliki sumber pangan. Tidak memiliki tanaman artinya tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air, tidak ada orang yang bisa dijadikan sandaran. Tapi Hajar siap menyerahkan nyawanya selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
lan yudayyi'ana Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ismail yang rela menyerahkan lehernya untuk disembelih adalah anak yang lahir dari ibunda yang rela menyerahkan nyawanya ditempatkan di lembah kematian. Lembah Mekah saat itu, wadin ghairi dzi zar'in. Dan Hajar yang rela ditempatkan di kota Mekah saat itu adalah istri dari seorang suami yang rela dimasukkan ke dalam api selama di jalan Allah Subhanahu wa taala karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, beliau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong dan pelindung. Kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Bahkan kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, bisa saja Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api dengan cara yang mungkin bisa dipahami oleh manusia. Mudah saja bagi Allah memerintahkan malaikat penurun hujan untuk memadamkan api dan kobarannya agar Nabi Ibrahim selamat. Mudah saja bagi Allah untuk memerintahkan bumi goncang, kemudian orang-orang lari dan Nabi Ibrahim tidak jadi dilemparkan ke dalam api. Mudah saja bagi Allah untuk memerintahkan kepada para malaikat untuk menggiring angin yang besar sehingga angin tersebut memadamkan api, menghancurkan kota dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jika itu yang terjadi, boleh jadi banyak orang yang berkata Ibrahim selamat karena hujan, Ibrahim selamat karena angin, Ibrahim selamat karena gempa. Allah menginginkan semua manusia berkata Ibrahim selamat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilemparkan Ibrahim ke dalam api, dan hanya Allah yang bisa berfirman seperti ini, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan hanya kepada Ibrahim. Hanya Tuhannya api, hanya yang menciptakan api, yang bisa mengubah api menjadi dingin, menyelamatkan hanya kepada Ibrahim alaihissalam. Kalau api hanya menjadi dingin, maka betapa banyak orang yang mati karena kedinginan. Betapa bahayanya hipotermia, betapa bahayanya orang yang kedinginan karena api tersebut Allah jadikan dingin. Maka Allah berfirman, bardan wassalaman, dinginnya dingin yang menyelamatkan. Kalau Allah berhenti hanya sampai bardan wassalaman, maka sampai hari ini api tidak mungkin bisa menghangatkan, api tidak bisa kita gunakan untuk memasak. Maka Allah berfirman, bardan wassalaman ala Ibrahim, hanya kepada Ibrahim saja api tersebut menjadi dingin. Bahkan api yang sama yang melihat kobaran api mereka kepanasan, tapi yang berada di dalam api Ibrahim merasa nyaman dalam kesejukannya. Siapakah yang bisa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apinya sama, bukan api yang berbeda. Api yang dibakar, api yang mereka nyalakan, api yang membuat mereka kepanasan adalah api yang membuat Ibrahim merasakan kesejukan. Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ismail lahir dari ibunda yang seperti itu, yang begitu luar biasa. Hajar adalah seorang istri dari Ibrahim yang istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keteladanan yang pertama adalah kekompakan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteladanan yang kedua, keluarga Ibrahim ini memberikan contoh kepada keluarganya dari kepala rumah tangganya. Sang ayah memberikan contoh kepada ibunya, ibu memberikan contoh kepada anaknya. Dan yang terakhir, keteladanan keluarga Ibrahim, karena keluarga ini keluarga yang menomorsatukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak memberikan kepada kita dua hati dalam rongga dada kita. Hanya satu hati yang Allah berikan kepada kita. Kalau hati ini diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa mengisi hati seseorang. Dan kalau hati ini diisi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati tersebut akan dijauhkan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada,
Ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk penyembahan kepada selain Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bentuk kesyirikan, bentuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah patung, bukan hanya mendatangi dukun, tapi di antara bentuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika cinta kepada Allah bersanding dalam kadar yang sama dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah tandingan ketika cintanya setara dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa cinta Allah lebih besar di dalam hati kita, bahwa hati kita berisi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah mewanti-wanti, kalau 8 hal yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang 8 hal yang halal, yang naluri, yang fitrah, manusia biasa mencintai yang 8 ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau 8 hal ini lebih dicintai daripada Allah, maka tunggulah keputusan dari Allah, dan Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang fasik. Apa yang 8? Orang tua. Kalau orang tua lebih dicintai daripada Allah, maka tunggulah keputusan dari Allah, dan Allah tidak akan membimbing orang-orang yang fasik. Kalau anak lebih dicintai dari Allah, maka tunggulah keputusan Allah. Kalau pasangan lebih dicintai daripada Allah, kalau keluarga besar lebih dicintai daripada Allah, kalau saudara lebih dicintai daripada Allah, kalau harta yang dikumpulkan lebih dicintai daripada Allah, kalau tabungan bisnis yang dimiliki lebih dicintai daripada Allah, kalau rumah lebih dicintai daripada Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Dan Nabi Ibrahim serta keluarganya adalah teladan dalam menomorsatukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Ibrahim, cintakah engkau kepada Tuhanmu? Cinta ya Rabb. Cinta engkau kepada ayahmu? Cinta ya Rabb. Siapa yang lebih engkau cintai? Engkau ya Rabb. Ajak ayahmu untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ayahnya Ibrahim seorang supplier berhala, seorang vendor patung yang mengajak orang untuk menyembah berhala, didakwahi oleh Nabi Ibrahim dengan gayanya yang begitu luar biasa lemah lembut. Ya abati, lima ta'budu ma la tasma' ma la yasma' wa la yusir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak memiliki manfaat sekalipun? Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman. Aku khawatir engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abati, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, Allah memberikan kepadaku ilmu yang tidak Allah berikan kepadamu. Ikuti aku akan bimbing ke jalan yang lurus. Ya abati, ya abati, ya abati. Allah abadikan dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Namun apa jawaban dari ayahnya? Aradibun anta an alihati ya Ibrahim. Engkau benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim. Engkau benci kepada perusahaanku wahai Ibrahim. Engkau benci kepada berhala yang aku buat wahai Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti ceramah wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menasihatiku wahai Ibrahim, saya akan lempar engkau dengan batu sampai mati. La arjumannak, saya rajam engkau, saya lempari engkau sampai batu, dengan batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian wahai Ibrahim. Mengorbankan hubungannya dengan orang tua karena dakwahnya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, cintakah engkau kepada istrimu Hajar? Cinta ya Rabb. Cintakah engkau kepada Tuhanmu? Cinta ya Rabb. Siapa yang lebih engkau cintai? Engkau ya Rabb. Buktikan bahwa engkau lebih mencintai Tuhanmu. Bagaimana pembuktiannya ya Rabb? Korbankan istrimu, tinggalkan di kota Mekah. Kalau lebih mencintai pasangannya, maka Tuhannya yang akan dikorbankan. Kalau lebih mencintai Tuhannya, istri pun siap untuk dikorbankan. Dibawalah istrinya ke kota Mekah, ke lembah kematian. Ibrahim,
Cintakah engkau kepada anakmu? Cinta ya Rabb. Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun, anak yang sudah diharap-harapkan puluhan tahun, sangat dicintai oleh Ibrahim. Cinta engkau kepada anakmu? Cinta ya Rabb. Cinta engkau kepada Tuhanmu? Cinta ya Rabb. Lebih cinta mana? Lebih cinta engkau ya Rabb. Buktikan engkau lebih mencintai Tuhanmu daripada anakmu. Bagaimana pembuktiannya? Sembelih anakmu. Siap ya Rabb. Kalau lebih memilih cinta Allah, maka anak pun siap dikorbankan. Kalau memilih cinta anak, maka Allah akan dikorbankan. Tapi ada satu kaidah yang tidak boleh kita lupakan bersama. Siapa yang berkorban karena Allah, maka pengorbanannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan siapa yang mengorbankan Allah, maka seluruh pengorbanannya akan sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, inilah 3 di antara sekian banyak keteladanan keluarga Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran keluarganya, yang Allah abadikan di lisan kita keluarganya, Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluarga yang bisa meladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Akhirnya, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga yang bersama di dunia dan sampai ke surga, keluarga yang bisa meladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ma a'taitana mimma nuhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhibbu. Allahumma ma zawaita 'anna mimma nuhibbu faj'alhu faraghan lana fima tuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.